Halo semua, perkenalkan nama saya Fatima. Saya dari PPG Gelombang 2 PGSD ULM Banjarmasin. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita bahas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang akan melahirkan sebuah peradaban pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses dinamis yang harus mengikuti perubahan zaman dan menghormati kodrat anak, serta menjaga budi pekerti, mengutamakan pembelajaran yang berorientasi pada anak. Dalam melakukan perubahan, ada dua hal yang berkaitan. Yang pertama ada kodrat alam dan kodrat zaman. Apakah itu? Kodrat alam terkait dengan alam di mana tempat anak-anak itu berada yang membentuk sebuah kebudayaan dan kebiasaan suatu masyarakat. Kodrat zaman terkait dengan situasi kondisi dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah sama, sehingga cara yang digunakan untuk menghadapi perubahan pasti akan selalu berbeda. Dalam dasar pemikirannya, prinsip dalam melakukan perubahan pada Ki Hajar Dewantara ada 3: kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus melakukan sebuah dialog penting dengan sejarah. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat. Kita tidak boleh menghilangkan identitas dan nilai dalam masyarakat untuk melakukan perubahan, sehingga meskipun terus-menerus nilai masyarakat tidak akan berubah dan luntur. Selanjutnya, pada dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ada hal yang berpengaruh, yaitu dinamika pendidikan dan inovasi pendidikan. Dinamika pendidikan. Pendidikan tidak boleh statis. Artinya seorang pendidik harus siap beradaptasi dengan perubahan karena harus mengikuti zaman yang mempengaruhi kebutuhan dan karakteristik siswa saat ini. Sedangkan ada lagi selain itu, yaitu inovasi pendidikan. Penggunaan metode yang digunakan pada pembelajaran harus meningkatkan keterlibatan siswa dan pembelajaran harus menyenangkan, bermakna, dan lebih efektif. Selanjutnya, pada dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu budi pekerti. Pendidikan harus berfokus pada pengembangan budi pekerti, yaitu 3 aspek: cipta, rasa, dan karsa untuk membentuk suatu karakter yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara pada budi pekerti, menurut beliau ada 3 aspek yang berpengaruh di sini, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta yaitu sebuah pikiran, rasa yaitu sebuah perasaan, dan karsa adalah perbuatan. Menurut Ki Hajar Dewantara akan terjadi sebuah kesempurnaan budi pekerti yang membawa perubahan pada seseorang, yang kemudian menghasilkan sebuah kebijaksanaan, yang perubahan ini selanjutnya akan menjadi keharusan yang memandang sebuah anak adalah sebuah rasa hormat untuk melakukan pembelajaran yang berorientasi sepenuhnya pada anak. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak bebas dari segala ikatan. Anak adalah bagian yang suci, sehingga ketika hati mendekati seorang anak tidak ada sesuatu untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba untuk pada anak. Apa itu berfokus pada peserta didik? Ki Hajar Dewantara begitu memposisikan anak dengan posisi yang sangat-sangat istimewa. Pembelajaran yang berorientasi pada anak adalah hal yang paling esensial dalam proses pendidikan. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan dan potensi setiap anak dihargai dan dikembangkan secara maksimal. Sebagai rangkuman penjelasan saya telah membuatkan peta pikiran. Kalian bisa lihat dari sini. Itu adalah rangkuman dari penjelasan saya dengan highlight yang bisa kalian pahami. Halo semuanya, mari kita rangkum highlight dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan ditempatkan sebagai proses pengenalan kebudayaan. Pendidikan harus terus berubah sesuai tuntutan zaman. Kodrat keadaan dan kodrat zaman sangat-sangat mempengaruhi pendidikan. Adopsi permainan dalam pembelajaran yang relevan untuk anak yang berorientasi pada anak. Prinsip kontinuitas,
konvergensi dan konsentris dalam suatu perubahan, budi pekerti yang mencakup cipta, rasa, dan karsa. Dan pendidikan anak harus esensial dan berkelanjutan. Terima kasih. Halo semuanya, di ujung perbincangan ini saya ucapkan terima kasih. Kalian bisa memberikan like, komen, dan pesan, saran, serta masukan kepada video saya. Terima kasih.